semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Di video kali ini kita bakal ngasih tahu tutorial belajar mengendarai motor dengan baik dan benar. Dan aku juga di sini sama yang udah berpengalamannya langsung nih. Nah, buat kalian yang masih takut dan bingung mau mulai dari mana dan bahkan belum pernah nyoba sama sekali, tenang aja. Di video kali ini kita bakal ikut aku buat belajar dari nol. Betul, jadi video kali ini tuh kita bakal membuat video tutorial bagaimana cara mengendarai sepeda motor, juga mengenal tombol-tombol apa saja yang ada di sepeda motor itu sendiri gitu. Biar pada saat kita menaikinya atau mengendarainya itu kita tidak bingung pada saat nanti turun di jalanan, seperti itu. Nah, dan yang paling penting kita juga belajarnya tanpa buru-buru. Yuk ikut langsung. Nah, ternyata sebelum kita belajar tuh kita harus kenalan dulu ya sama motornya. Betul, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian motornya itu seperti apa. Misalkan nanti di sini tuh setiap tombol yang ada di motor itu ada gunanya masing-masing, seperti itu. Biar apa? Biar pada saat kita nanti di jalanan itu tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Baik, mari kita mulai mengenal lebih jauh apa saja yang ada di motor atau bagaimana cara mengendarai motor. Oke. Nah, yang pertama kita harus terlebih dahulu mengenal spesifik atau tombol apa saja yang ada di motor. Nah, kali ini kita akan mengenal untuk motor Yamaha, khususnya yaitu gear 125 cc. Nah, untuk awalan kita harus terlebih dahulu mengenal di sini stang yang gunanya untuk belok kanan atau belok kiri. Lalu ada untuk pengereman itu bagian kanan untuk rem depan dan bagian kiri untuk rem belakang. Sepertinya untuk pengereman itu sama saja di motor yang lainnya juga. Ya, untuk matic yang lain juga sama. Lalu di sini ada spion yang gunanya untuk melihat atau aware terhadap lingkungan sekitar. Gunanya itu pada saat kita ingin berbelok kanan kiri, kita wajib mengecek spion terlebih dahulu agar tidak menabrak pengendara yang lain. Menghindari kecelakaan juga ya? Betul, menghindari kecelakaan. Lalu di sini ada tombol lampu dekat dan lampu jauh. Kalau misalnya lampu jauh itu di atas apa di bawah? Nah, untuk lampu jauh itu kita bisa arahkan ke atas, dan untuk lampu dekat kita bisa arahkan ke bawah. Oke. Tapi biasanya itu pakai yang mana kalau bisa sehari-hari? Nah, untuk sehari-hari kita pengendara motor itu wajib menggunakan lampu dekat agar bagi pengendara mobil itu bisa terlihat gitu, seperti itu. Lalu di sini ada lampu sen yang gunanya untuk memberi sinyal. Pengendara motor itu atau pengendara kendaraan itu wajib memberikan sinyal pada lampu sen pada saat ingin berbelok kanan atau kiri. Kalau jika udah belok gitu, kalau misalnya mau mati ini gimana? Nah, pada saat setelah berbelok kita perlu mematikannya lagi agar tidak membingungkan pengendara di belakang ataupun di depannya. Dengan cara, jika contoh kita ingin berbelok ke kiri, kita memberi sinyal lampu sen kiri dan ingin mematikannya tinggal push ke depan saja, atau bisa memberikan si tombol lampu sen itu dilawan arahkan gitu. Jadi itu udah otomatis mati ya? Sudah otomatis mati. Lalu di bawah lampu sen itu ada klakson yang dimana untuk menegur atau memberikan aba-aba bahwasannya kita pengendara atau memberi sinyal bahwasanya pengendara itu misal menegur, berbuat salah atau ya yang lainnya lah gitu. Kan itu Yamaha ya? Kalau misalnya bedanya Yamaha sama Honda tuh apakah kelihatan dari klaksonnya apa enggak? Nah, sama aja. Untuk Yamaha dan Honda mungkin yang saya tahu perbedaannya itu ada pada tata letak tombol sen dan tombol speed dan tombol klakson. Karena untuk Yamaha itu tombol klaksonnya itu ada di tombol sen dan tombol sennya ada di tombol klakson. Seperti kebalik itu. Gitu? Betul, kebalik. Nah, setelah kita mengenal tombol-tombol di sebelah kiri, kita pindah ke tengah terlebih dahulu sebelum ke sebelah kanan. Nah, di tengah ini ada indikator-indikator seperti indikator lampu sen, ke kiri, ke kanan, indikator mesin, indikator kelistrikan. Lalu di sini ada speedometer untuk mengetahui kecepatan kita pada saat mengendarai motor.
ada speedometer untuk bagian bensin. Ini bahan bakar, agar kita mengetahui nih bahan bakar kita sudah berapa banyak atau sedikit lagi kah untuk mengisinya. Lalu di sini ada jarak tempuh. Jarak tempuh yang sudah kita atau kendaraan kita tempuh berapa ratus, berapa ribu kilometer. Lalu setelah Nah, kan tadi udah dijelasin nih komponen-komponennya. Nah, kan biasanya kalau naik motor tuh suka ada perlengkapannya dong. Nah, apa sih perlengkapan yang harus disiapin kalau naik motor? untuk perlengkapan yang paling penting itu kita harus menggunakan helm. Nah, helm sendiri itu harus yang sudah berlogo SNI agar keselamatan dan kekuatan helm itu sudah terjamin. Oh, di sini. Betul, kita bisa mengeceknya di setiap helm itu harus ada SNI-nya yang sudah teruji. Oke. Coba sekarang kamu ambil helm dan kita praktekkan sekarang. Oke. Oke, penggunaan helmnya sudah bagus dan coba pasangkan terlebih dahulu tali pengikat helmnya agar lebih safety. Nah, ini sudah pas, tali helmnya tidak terlalu logor. Kita sudah bisa mulai cara atau bagaimana mengendarai sepeda motor. Nah, boleh gak sih aku pengen lihat dulu dipraktekinnya dulu sama kamu. Nanti aku boleh coba praktekin. Boleh. Mari kita langsung praktek agar tidak teori saja, kita langsung praktek. Mau langsung dicoba atau langsung contoh terlebih dahulu? Contohin dulu terlebih dahulu. Contoh. Oke. Jadi tangan itu harus lemas, jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku si tangannya agar kita bisa menguasai sepeda motor itu sendiri. Juga pada saat memutar gas jangan sampai terlalu dalam agar kecepatan motor bisa terkendali. Perlahan saja dan rasakan getaran motor dan suara motor juga akan sedikit berubah. Contohnya seperti ini. Nah, buka gas perlahan biar motornya juga majunya secara perlahan. Seperti itu. Untuk pemula berjalan secara perlahan saja, tidak usah langsung membuka gas terlalu besar. Nah, kalau sudah begini boleh. Sekarang kamu yang coba. Matiin dulu. Tidak usah. Oh, tidak usah, langsung aja. Ya. Nah, turunkan motornya. Nah, coba sekarang kamu putar gasnya secara perlahan, jangan terlalu besar. Rasakan getaran mesinnya, rasakan putaran gasnya. Salah, itu terlalu besar putaran gasnya. Ulang lagi, coba lagi. Kenapa? Terlalu dalam ya? Ya, terlalu besar, itu terlalu dalam putaran gasnya. Nah, perlahan, bagus. Oke, mundur lagi. Coba sekali lagi. Nah, lebih bagus. Sip. Oke, cukup. Oke, tadi kan kamu sudah bagaimana cara melaju di sepeda motor. Nah, sekarang kita bakal belajar bagaimana cara pengereman di sepeda motor. Nah, oleh sebab itu, boleh saya praktekkan terlebih dahulu bagaimana cara mengeremnya. Nah, jadi seperti itu bagaimana pengereman di sepeda motor. Kita menggunakan upayakan pada saat mengerem itu menggunakan rem belakang terlebih dahulu.
Jangan pada saat ngerem itu menggunakan full di pengereman depan karena bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara motor itu sendiri. Seperti itu. Saya coba praktekkan. Boleh, boleh. Langsung saya praktekkan. Pengeremannya terlalu keras. Coba jangan, tadi ngeremnya kayaknya ini ya pakai rem depan. Iya. Nah, coba pada saat mengerem itu remnya dari jauh, jangan pada saat mendekat baru direm. Nah, itu masuknya ke rem mendadak, itu nggak boleh. Nanti pada saat di jalanan bisa mencelakai orang lain. Oke, kita setelah tadi praktek sedikit, nah kita mulai ke jalan bagaimana cara melajukan sepeda motor, juga bagaimana cara pengeremannya. Let's go. Kita langsung praktekkan, go. Go. Nah, setelah kamu merasakan bagaimana membuka gas, getaran mesinnya, coba sekarang pengereman secara perlahan. Secara perlahan pengeremannya, jangan mendadak, mas. Good. Jadi seperti itu, bagaimana cara membuka gas, bagaimana cara mengendarai sepeda motor, dan juga bagaimana cara mengerem. Perlahan gitu ya? Betul, semuanya harus secara perlahan dan bertahap. Approve? Approve. Oke. Oh, ternyata belajar motor tuh nggak sesusah itu ya? Betul, tidak sesusah itu apabila kita langsung mempraktekannya dan langsung memahaminya. Iya, ternyata yang aku bayangin itu sangat susah banget, ternyata waktu dicobain ternyata. Tidak dong, tidak. Jadi tidak sesusah itu, yang penting kita tahu cara mengendalikan emosi kita pada saat mengendarai motor dan tahu teknik-tekniknya. Oh iya, apalagi komponennya juga ya. Betul, harus mengetahuinya. Nah, itu dia guys, tutorial mengendarai motor dengan aman dan nyaman. Nah, kalau kalian pengen belajar motor, nah ikutin ya step by stepnya kayak tadi. Thank you for watching. So, belajar. Kalau bisa langsung, ya udah bisa naik motor untuk ulangi. Caranya bisa mengendarai. Untuk mematikannya. Anjir. Motor tersebut bisa terlihat. Oh my god. Harus mengetahuinya. Terima kasih, Kak Rizky. Oke, sama-sama. Kok tahu nama saya? Kan gak